Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Kembali lagi bersama saya di channel Tungku Pro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kisah terbentuknya matahari menurut Al-Quran. Maka tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, sejarah terbentuknya matahari menurut Al-Quran. Al-Quran memberikan berbagai petunjuk mengenai penciptaan alam semesta, termasuk matahari, meskipun tidak menjelaskan secara spesifik seperti teori ilmiah modern. Namun, beberapa ayat dapat dikaitkan dengan pemahaman ilmiah tentang asal-usul matahari. Berikut adalah penjelasan lengkapnya berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, penciptaan alam semesta dan matahari dalam 6 masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau periode. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Dalam bahasa Arab, kata yaum yang berarti hari juga bisa merujuk pada periode atau fase tertentu, bukan waktu 24 jam seperti dalam kalender manusia. Oleh karena itu, 6 masa ini bisa mengacu pada tahapan panjang pembentukan alam semesta dan matahari. Langit dan bumi dahulu satu kesatuan. Al-Quran menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan satu kesatuan sebelum dipisahkan. Seperti dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari satu titik tunggal yang sangat padat dan panas, kemudian meledak dan mengembang. Dalam konteks ini, matahari juga terbentuk sebagai bagian dari evolusi alam semesta setelah ledakan besar itu. 3. Langit yang berbentuk asap, nebula teori dalam Islam. Setelah pemisahan awal, Al-Quran menyebutkan bahwa langit berbentuk seperti asap sebelum terbentuk sempurna. Seperti dalam Quran surah Fussilat ayat 11, yang artinya, kemudian dia menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ilmuwan modern meyakini bahwa setelah Big Bang, alam semesta dipenuhi oleh gas dan debu dalam bentuk nebula. Matahari dan bintang-bintang lain terbentuk dari kumpulan gas ini melalui proses gravitasi. Ayat ini menggambarkan fase di mana langit termasuk bintang dan matahari masih berupa gas sebelum akhirnya berbentuk seperti yang kita lihat sekarang. 4. Matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai pemantul cahaya. Al-Quran memberikan perbedaan antara cahaya matahari dan bulan. Matahari disebut sebagai sumber cahaya yang menyala-nyala, sedangkan bulan disebut pemberi cahaya. Seperti dalam Quran surah Al-Furqan ayat 61, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan gugusan bintang di langit dan dia menjadikan padanya pelita, matahari, dan bulan yang bercahaya. Dalam bahasa Arab, matahari disebut siras atau wahaj, yang berarti sumber cahaya yang membakar atau menyala. Bulan disebut nur, yang berarti cahaya pantulan. Ini sesuai dengan ilmu astronomi modern yang menjelaskan bahwa matahari menghasilkan cahaya melalui reaksi nuklir fusi hidrogen menjadi helium.
sementara bulan hanya memantulkan cahaya matahari. 5. Matahari dan tata surya bergerak dalam orbitnya. Al-Quran menyebutkan bahwa matahari tidak diam tetapi bergerak dalam orbitnya yang telah ditentukan. Seperti dalam Quran Surah Yasin ayat 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 8.208.000 km per jam. Tata surya termasuk matahari juga bergerak dalam pola tertentu dalam galaksi. Ini membuktikan bahwa pergerakan matahari bukan sekadar metafora, tetapi fakta ilmiah yang baru ditemukan ribuan tahun setelah Al-Quran diturunkan. 6. Matahari akan padam di akhir zaman. Al-Quran juga menyebutkan bahwa matahari suatu hari nanti akan kehilangan cahayanya dan berakhir. Seperti dalam Quran Surah At-Takwir ayat 1, yang artinya apabila matahari digulung atau dipadamkan. Ilmuwan memperkirakan bahwa matahari memiliki umur sekitar 10 miliar tahun dan kini sudah berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Saat bahan bakarnya hidrogen habis, matahari akan membesar menjadi raksasa merah, lalu mengecil menjadi katai putih dan akhirnya padam. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memberikan gambaran mengenai kematian matahari yang sesuai dengan teori astrofisika modern. Kesimpulan dari pernyataan tersebut, meskipun Al-Quran bukan kitab sains, beberapa ayatnya memberikan petunjuk yang selaras dengan pemahaman ilmiah modern tentang pembentukan dan pergerakan matahari. Berikut adalah ringkasannya. 1. Matahari terbentuk sebagai bagian dari penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. 2. Langit dan bumi dahulu satu kesatuan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, mirip dengan teori Big Bang. 3. Langit awalnya berbentuk asap. Quran Surah Fussilat ayat 11, sesuai dengan teori nebula dalam pembentukan bintang. 4. Matahari menghasilkan cahayanya sendiri, sedangkan bulan hanya memantulkan cahaya. Dalam Quran Surah An-Naba ayat 13 dan Al-Furqan ayat 61. 5. Matahari bergerak dalam orbitnya. Quran Surah Yasin ayat 38-40 yang terbukti dalam astronomi modern. Matahari akan padam di akhir zaman dalam Quran Surah At-Takwir ayat 1, sesuai dengan teori evolusi bintang. Dengan demikian, Al-Quran telah memberikan isyarat tentang proses pembentukan matahari dan tata surya dengan cara yang selaras dengan sains modern. Meskipun tanpa detail teknis seperti yang ditemukan dalam ilmu astronomi. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didalami lebih lanjut, silahkan tanyakan.